Shalom, shalom, haleluya, puji Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita di hari ini, Rabu 14 September tahun 2022. Ini adalah sebuah anugerah yang harus bisa kita jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan teruslah percaya bahwa sama seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka Dia juga pasti akan memelihara dan memberkati kita di sepanjang hari ini. Hari ini sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan kita seperti biasa, mari kita izinkan Tuhan bicara terlebih dahulu kepada kita lewat pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 48 hari bersama Yehezkiel. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-15, maka kita akan membaca kitab Yehezkiel pasal yang ke-15 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Judul renungan kita hari ini, Menjadi Kristen yang Produktif. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang kedua. Hai anak manusia, apakah kelebihan kayu anggur dari semua kayu yang buahnya seperti anggur yang tumbuh di antara kayu-kayu di hutan? Sidang jemaat Tuhan, ketahuilah bahwa menjadi produktif adalah kerinduan Tuhan atas kita. Melalui Nabi Yehezkiel, Tuhan menyatakan kerinduan dan kehendaknya atas kehidupan bangsa Israel yang adalah umat pilihannya. Tuhan mau mereka menjadi umat yang produktif, yang mengalami pertumbuhan dan berbuah seperti pohon anggur. Apa yang diharapkan dari pohon anggur? Tak lain dan tak bukan adalah buahnya, bukan? Pohon anggur hanya akan bermanfaat apabila dapat berbuah. Seperti dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 16 berkata, "Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Bertumbuh dan berbuah adalah cara untuk menyenangkan hati Tuhan dan mempermuliakan namanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, kata Yesus, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kunci untuk dapat bertumbuh dan berbuah adalah melekat kepada Tuhan. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, kata Yesus. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kata Yesus. Dan yang diperlukan untuk bertumbuh dan produktif adalah tentunya memiliki tanah hati yang baik. Seperti dalam kitab Lukas 8 ayat 15 berkata, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Tanah hati yang baiklah yang dapat menghasilkan buah yang lebat. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada pula yang 30 kali lipat. Pemazmur juga menggambarkan kehidupan Kristen yang produktif itu. Mazmur 1 ayat 3 berkata, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau kita jujur, sampai saat ini masih banyak orang percaya yang kehidupan rohaninya tidak bertumbuh, bahkan tidak berbuah. Padahal sudah menjadi pengikut Kristus bertahun-tahun lamanya, dan bahkan mungkin sangat terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani di gereja. Kehidupan Kristen yang demikian bisa disebut kekristenan yang kerdil dan mandul. Dan ini sangat mengecewakan Tuhan. Doaku lewat perenungan kita pada pagi hari ini untuk seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun saudara berada hari ini. Jadilah jemaat yang produktif, bertumbuh, bahkan berbuahlah. Berbuah berubahnya karakter hidup kita dari yang bersifat buruk menjadi baik. Berbuah dengan perbuatan-perbuatan kita, perbuatan-perbuatan yang menyukakan dan menyenangkan Tuhan. Berbuah dengan menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Bahkan berbuah dengan menyampaikan kebenaran di dalam Kristus, serta membawa mereka untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan akhirnya mengajak mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Doaku seluruh sidang jemaat Tuhan, jadilah menjadi jemaat yang produktif. Jemaat Tuhan yang bertumbuh, jemaat Tuhan yang berbuah. Dan di atas semuanya, nama Tuhan dipermuliakan. Segala kasih karunia Allah akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini dapat mengusik hati kita kembali untuk bisa melihat apakah kita telah menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Dan aku percaya
Saudara adalah orang-orang yang telah bertumbuh dan berbuah dan terus menghasilkan buah yang baik yang akan mempermuliakan nama Kristus. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan, tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Dan karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, percayalah kemanapun kaki kanan kaki kiri mau melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Doaku bagi seluruh sidang jemaat Tuhan sepanjang hari ini, engkau pasti menunjukkan buahmu dimanapun engkau berada, dan nama Tuhan dipermuliakan di sana. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.